Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, teman-teman semua, ini adalah podcast Tirta Siak edisi perdana. Telah hadir bersama kita Pak Oki. Pak Oki ini adalah Direktur PT Tan Megah Jaya. Beliau ini adalah perusahaannya bergerak di bidang IT. Betul. Di bidang IT. Dia pernah menghandle IT di Semen Indonesia, kemudian supplier-supplier di material di Jawa Tengah, termasuk PDAM. Betul. Tapi yang mau kita bahas di sini, Pak Bro, bukan kesuksesan Bapak membawa perusahaan Bapak sehingga punya banyak orderan, punya banyak klien, bukan. Podcast kita kali ini dan podcast-podcast kita seterusnya, kita ingin membahas sisi gagal Bapak. Jadi pada saat Bapak sengsara, nyungsep, melarat, itu yang pingin kita kupas. Oke. Karena apa? Karena kan kita sangat sering sekali disuguhi cerita-cerita sukses seseorang. Justru kalau ketika kita dalam posisi gagal ya, ketika kita melihat cerita sukses seseorang tuh malah nggak semangat, malah bikin tambah males. Ternyata nasib gue ini apes banget gitu ya, apes banget gitu ya, apes banget gitu ya, apes banget gitu ya. Tapi ketika kita gagal, dan kita dengar teman kita atau seseorang yang jauh lebih gagal dari kita, justru membangkitkan semangat gitu kan. Membangkitkan semangat, ternyata di dalam hidup ini ada yang lebih apes dari gue kan gitu kan. Nah ini mudah-mudahan kegagalan Pak Oki itu sangat parah, drastis, sehingga bisa kita kupas dan bisa memberikan semangat pada orang-orang yang sedang gagal. Mereka merasa punya teman, ternyata ada yang lebih parah nasibnya dari gue gitu kan. Ternyata ada yang lebih apes dalam bisnis dan segala macam. Nah itulah Pak Oki. Jadi bahkan nanti di sini tolong teman-teman tim, ketika ada terdengar kata-kata sukses atau misalkan grafiknya naik, itu nanti langsung disensor aja ya. Jadi haram di sini berbicara kesuksesan. Di sini hanya berbicara kegagalan. Oke Pak Oki. Oke. Jadi sangat menarik. Kenapa saya undang Pak Oki? Karena beliau pernah bercerita, pernah gagal, dan gagalnya cukup banyak. Lumayan. Nah inilah yang saya senang. Dengar orang gagal, dengar cerita orang gagal gitu, itu saya sangat senang sekali. Daripada dengar cerita orang sukses malah bikin enek gitu kan. Gitu. Dengan mendengar cerita orang gagal, kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur ternyata ada orang yang lebih parah nasibnya dari kita kan gitu. Oke, Pak Oki, pertanyaan pertama. Apa? Pertanyaan pertama. Kegagalan pertama dan besar dalam hidup lo apa sih? Yang besar. Ya. Kegagalan banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi Yang besar aja dulu, yang besar aja dulu. Yang besar itu kira-kira waktu sudah jalan perusahaannya dan aku mencoba sesuatu yang baru. Waktu itu setelah jadi suppliernya, aplikasi yang buat untuk Semen Indonesia itu. Nah, saya coba sesuatu yang baru tanpa mengetahui apapun seluk-beluknya. Cuman waktu itu dibilang ya udah coba aja. Itu hampir 500 juta, 300 sampai 500 juta. 500 juta. Pada tahun, ini ada tahunnya. Ya. Pada tahun sekitar 2015-an. 2015 500 juta. 500 juta. Itu yang paling gede. Jadi ketika itu saya mencoba bisnis sapi. Sapi pedaging itu. Nggak pernah tahu sama sekali. Tahu makan sapi kan? Iya, tahu makan sapi, tapi nggak tahu tentang bisnisnya. Rendang, doyan kan? Nggak tahu tentang cara ngebreedingnya, semuanya lah, operasionalnya. Cuma percaya aja, kasih duit, terus tetangga yang kerjain, dan gagal. Totally gagal. Sifatnya pinjaman atau investasi? Sifatnya dua-duanya. Jadi setengah dari duit kantong pribadi, setengah dari pinjaman. Soalnya pinjaman itu sebenarnya juga... Nggak, maksudnya skema bisnis sama orang itu, apakah dia minjem uang? Oh, investasi. Berarti kalau investasi, risk sharing, cost sharing, profit sharing dong? Iya. Berarti ketika loss, ya udah. Dia nggak ada, lu nggak ada nuntut dia untuk balikin duit lu juga kan? Nggak ada kan? Oke. Berarti investasi. Yang dipakai duit pribadi sama pinjaman. Betul. Jadi diuber-uber lah. Dia minjemnya dari bank atau dari? Dari bank. Dari bank. Jadi
real dengan dari bank. Minjamnya waktu itu gede karena berbarengan ada proyek lainnya. Jadi Yang di luar IT juga? enggak, sama IT-nya. Oh, IT. Jadi saya minjem sekali untuk Berapa 2 tuh? hal. Berapa tuh minjemnya pada saat itu? Hampir M lah. Ya M tuh berapa? Sekitar 800-900-an. 800, let's say lah 800 juta ya. Dan itu tahun 2015 tuh. 2015 itu 2015 lumayan lah. itu mie ayam tuh masih harganya kalau nggak salah tuh masih ada yang 9.000. Iya, masih 2015 10.000. Sekarang kan mie ayam kan udah 13.000, 15.000 gitu. Kenapa dibandingin sama mie ayam sih? Tahun-tahun itu 800 juta. Jadi separohnya buat bisnis bisnis sapi sendiri, sapi sama bisnis yang sudah jalan. bisnis yang sudah jalan. Jadi yang bikin ruginya itu totally loss. Totally Gagal loss. di semua aspek gitu. Semua aspek. Breeding gagal Breeding semua. gitu. Waktu itu kan mau beli Breeding sapi gagal tuh ya. maksudnya ada 2 sapi, 1 jantan 1 betina, disuruh kawin nggak mau kawin gitu. Gimana maksudnya tuh? Ya, enggak Sehingga juga. nggak- iya ya kan ada perasaan juga terlibat di situ. Ya enggak juga. Jadi kan itu mau buat peternakan. Ya kan nggak tiba-tiba si Ya. sapinya tiba-tiba nafsu Betul. kan ada Jadi, ada unsur perasaan. jadi pertama ya kita beli ada yang anakan, terus ada yang udah gede. Yang anakan itu targetnya sebenarnya mau digemukkan, kemudian dijual. Pasar sapi kan bagus di Indonesia ya. Nah itu rencananya seperti itu. Tapi ternyata ada yang dibawa lari, ada yang mati. Di bola lari ada yang curi maksudnya. Iya dibawa lari beneran, curi. Jadi ada ketika kita belinya kan waktu itu di Lampung. Jadi ketika beli sapinya nggak nyampe, padahal udah di atas truk, Udah bayar. udah bayar. Cash. Cash. 100%. Iya. Berarti Makanya, itulah pentingnya COD ya. ya COD itu pentingnya itu. Makanya kalau dibilang sekarang jangan terlalu percaya sih ya, ya memang nggak boleh terlalu percaya 100%. Nggak ada orang yang Nggak baik pakai gitu. istilahnya tuh apa tuh yang kalau kita ekspor impor tuh duitnya ditaruh ke bank, pada saat barangnya udah nyampe tanda tangan kedua belah pihak baru cair. Apa Oh namanya? LC atau rekening Oh ya bersama. LC. Ya. Oke. Ya. Oke. Nah biasanya kalau pas gagal kayak begitu kan biasanya nih ya di tengah kita gagal nih dari lingkungan kita terdekat sendiri responnya kayak gimana? Kadang-kadang kan dari keluarga kita terdekat sendiri, lu sih masuk ke bisnis itu udah gue bilang nggak usah, malah nyungsep kan bikin kita malah terpuruk ya, bikin kita malah down ya. Di saat kita butuh dukungan malah orang-orang terdekat kita yang kita harapkan bukan membesarkan hati kita, malah semakin menyudutkan kita. Nah, reaksi psikologis orang-orang terdekat lo, baik keluarga terdekat lo sendiri atau bahkan teman-teman karib lo gimana tuh pada saat itu tuh? Diam. Oh, karena lu nggak cerita? Ya. Satu aku nggak cerita, tapi mereka tahu keadaan saya. Sengsara maksudnya? Sengsara. Ya. Ya kan waktu itu makan berapa kali? ya makan sekali jadi kurus gitu. Habis itu ditagih pihak bank. Jadi waktu itu sempat kredit setengah macet. Jadi macet agak beberapa bulan, didatengin pihak bank, saya restrukturisasi kredit bahkan. Saya menjalani restrukturisasi kredit. Jadi kredit itu saya bilang saya minta tempo berapa bulan, tidak membayar angsurannya. Dan untungnya pihak bank percaya. Mungkin karena sebelumnya saya kredit juga, tapi itu benar-benar smooth ya, nggak ada isu. Jadi nggak ada masalah waktu kredit tahun 2009 atau 2008-nya. Itu udah lempeng aja, jadi ketika kredit kedua, macet, itu bank tidak terlalu keras, intinya seperti itu. Jadi mereka support banget, itu dikasih restrukturisasi. Nah dari situ saya mulai coba ulang lagi semua. Nah kemudian ya itu memang titik terdalam sih, semua parah banget. Sampai ditagi tagih debt collector yang bank itu ke rumah, tapi masih sopan. Jadi kalau minjem jangan ke judol atau pinjol, itu nggak bagus. Karena ke bank itu meskipun kita nggak bayar atau apa, asal kita punya solusi, itikat baik, kita ngomong sama salesnya, kita bisa restrukturisasi. Jadi masih memanusiakan dia. Kecuali ya kita benar-benar fail ya, benar-benar misalnya setahun nggak bayar atau itu mungkin baru. Atau kabur gitu ya? Atau kabur. Di Uber sama bank. Nah, tapi kalau kita benar-benar untuk bisnis itu kan memang ada up, down, turun, naik. Ya kita bisa. Buktinya saya juga restrukturisasi. Berapa bulan nggak bayar sama sekali.
Tapi sekarang gimana? Udah beres belum? Udah beres semua. Udah beres. Wes. Ah, yes, sorry. Cut bagian situ sensor. Soalnya berhasil dia sudah membereskan itu. Gitu. Selain itu ada kegagalan lain nggak? Itu yang terbesar ya, yang rada kecil sedikit gitu. Rada kecil banyak. Saya itu mulai bisnis itu sejak kuliah. Sejak kuliah. Enggak, bukan yang rada kecil. Tadi kan udah segede segini. Maksudnya turunan sedikit lah levelnya. Kalau turunan sedikit waktu itu di IT. Saya pernah kerjain di IT, kemudian itu nggak selesai, ya sekitar rugi. Kerja atau bisnis? Kerja. Bisnis juga maksudnya. Saya ngerjain program IT-nya perusahaan orang. Oh, jadi gitu. Inilah ya, rekanan vendor ya. Nah, vendor gitu juga. Terus? Ya gagal. Nggak dibayar gagalnya atau apa? Dibayar uang muka doang. Karena? Ya programnya nggak jalan. Oh, programnya nggak jadi? Ya, bukan nggak jadi, nggak jalan. Nggak jalan? Jalan, tapi tidak bisa perfect. Karena di program itu kan itulah pengalamannya jadi banyak ya. Karena waktu itu datanya nggak sinkron, data antara si pemilik data sama kita. Jadi bolak-balik, udah setahun. Setahun itu nggak dipakai, tapi setahun itu cuma benerin data. Akhirnya ya leave it. Itu berapa lossnya kira-kira tuh? 400 jutaan. 400 jutaan. Jadi lo pernah rugi 800 juta, enggak ya? 500 juta, ini 400 juta, 900 juta lah ya. Banyak kan? Belum lagi rugi di kreditnya. Jadi kalau di total M ya beneran. Iya. Dan bagi orang yang waktu itu kerjanya masih simple ya, itu duit segitu tuh sangat. Lo udah berumah tangga tuh pada saat itu tuh? Kalau yang sapi belum. Oh belum, masih bujangan. Yang sapi, Jadi masih yang sapi udah, Ding. Udah juga. Yang udah 2015 udah semua. 2015. Sampai lupa. Udah lama. Iya, udah lama ternyata ya. Jadi gimana pemirsa? Sudah muncul kan semangat kan? Ternyata yang ada yang lebih apes dari gue gitu kan? Saya harap itu yang muncul gitu kan? Iya, apes. Nah, orang ada pepatah kayak begini nih. Jatah hidup ini ada jatah gagalnya. Habiskan waktu lu masih muda. Menurut lo kira-kira gimana? Benar? Itu benar. Benar. Itu benar. Itu benar. Karena ya setiap kegagalan, gagal. Kalau kita terus fight terus sampai titik darah penghabisan, kita bakalan terbiasa dengan kegagalan. Kirain lo bakalan ngomong kita akan sukses. Enggak. Langsung gue sensor tadi. Enggak. Kita bahkan terbiasa dengan kegagalan. Itu udah biasa ya. Jadi udah biasa. Jadi take a risk ke depan itu, ada usaha begini. Alah paling juga gagal. Jadi ya kita akhirnya gagal itu udah terkontrol, udah tervalidasi, udah terukur. Jadi yang diukurnya bukan suksesnya. Jadi diukurin pertama kali bukan, oh kalau aku sukses bakal enggak. Oh kalau aku gagal gimana ya? Dan ketika kita ngobrol bisnis sama orang, pertama kali yang aku bicarain tuh, kalau nggak jadi gimana? Kalau gagal gimana? Kenapa? Ya karena seringnya saya gagal. Dari sejak dulu gagal. Baru kalau yang gagal kecil-kecil zaman kuliah dulu banyak banget. Saya pernah jadi tukang jus. Jual jus. Iya. Jual jus. Kirain tukang tahu Sumedang. Enggak. Kalau itu mah gue kan. Tahu Sumedang enggak? Terus buka jamur. Rumah jamur, gagal juga. Udah pernah semua. Makanya bilang ya biasa aja gitu. Gagal itu udah ya kayak makanan. Iya. Coba dihitung berapa kali sih gagal yang kecil-kecil, coba. Karena banyak. Enggak apa-apa, pengen tahu aja. Banyak banget. Ini aslinya nih. Bohir nih, duitnya banyak nih. Coba gue pengen tahu sih yang kecil-kecil. Mulai dirunut mulai dari hidup lo, misalkan pernah dari kuliah dari kuliah kan aku paling sering itu. Kuliah itu pertama kali buka servis komputer. Servis komputer. Gagal. Karena lu nggak bisa nyervis. Saya lebih ke program, bukan terhadap hardware. Berarti ada customer datang, bingung kan gua bawa komputer, malah rusak. malah tambah rusak. Ya aku pernah betulin kalau dulu kan zaman 2008 itu monitor tabung. Iya. Nggak ada monitor flat, betul ya komputer. Malah hangus. Dor, pernah. Lo ganti rugi berarti. Iya.
Makanya itu gagal. Kayak servis komputer gagal. Kedua. Kayak itu rumah jamur gagal. Rumah jamur gagal. Bikin jus juga gagal. Jus gagal. Ya kan. Terus Kerugian berapa nih kira-kira rumah jamur? waktu itu kalau itu nggak banyak, paling 10 jutaan. 10 juta. Tahun? Itu tahun, tapi udah lama itu 2008, 2009 itu belum kali tuh masih 2008. lajang. Gue tuh mie ayam tahun 2010 di Jakarta masih nemu yang 6.000 tuh. Iya. Nanti kursnya kita kurskan ke mie ayam. Ya kayak gitu lah kira-kira. Nah itu gagal. Kemudian yang IT pertama kali buka juga gagal. Ntar dulu, berarti servis komputer, jamur, jus, IT pertama kali gagal. Gagal. Terus kelima? Terus yang kelima itu apalagi ya? Ya paling proyek-proyek aja. Kayak proyek ini, kemudian sapi tadi itu juga gagal. Kayak gitu. Nah bahkan dulu aku buat kayak e-commerce juga gagal. E-commerce gagal. Keluar duit berapa tuh? E-commerce kan lumayan lah modalnya. Waktu itu modalnya nggak terlalu banyak karena saya sudah punya perusahaan IT ya. Tapi ya saya rugi waktu yang sangat terasa. Ngembanginnya setahun, habis itu ya gagal. Kalau kita hitung gaji karyawan ya, waktu itu gaji karyawan karena udah dihandle sama IT departemen lainnya, jadi nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau secara waktu, ya itu saya sangat rugi banget setahun. Ya, setahun tuh fokus ngerjain itu. Nggak ada ngerjain yang lain. 2 orang iya. Jadi kan punya beberapa karyawan ya. Tahun berapa tuh? 2020-an. 2020? Iya. Baru dong. Iya baru. Gagal. Setahun. Nah terus hidup lu gimana? Ya kan biasa aja kan, perusahaannya kan satu IT. Aku cuma mutusin 2 orang untuk kerjain commerce. Oh gitu. Selebihnya yang 15 lainnya kan Masih kerjaan yang masih lain. kerja yang lainnya. Makanya Ya ya karena kegagalan tadi. Iya, Jadi kita tuh udah mitigasi resikonya. Makanya saya bilang gagal itu penting. Karena dengan kegagalan kita bisa membagi konsep kegagalan itu. Dimanapun nanti. Jadi kegagalan itu 2 orang IT itu taruhlah gajinya let's say 5 juta kali 2 10 juta kali ya, setahun 120 juta. Yap. E-commerce. Iya. Gagal. Maksudnya mau nyaingin kayak Shopee gitu ya. OVO kayak gitu ya. Cuman yang dijual berbeda. Dijual berbeda dan gagal ya kan? Gagal. Jadi kita ngomong gagal kan? Iya, Jadi iya, gagal. iya. Jadi banyak gagal kalau dibilang hitung gagal banyak. Iya. Oke. Jadi tukang angkat kulkas juga saya gagal waktu itu. Maksudnya tukang angkat kulkas? Jadi saya kan kuliah ngerantau. Kuliah ngerantau tahun 1. Waktu itu orang tua saya kan sakit. Sakit kena stroke. Perusahaan kolaps. Perusahaan orang tua? Iya, perusahaan orang tua kolaps. Jadi ya kuliah ya dengan wacana biaya pas-pasan. Nah itu saya tahun pertama itu kerja sama tukang reparasi kulkas. Itu pun gagal. Tahun pertama kuliah tuh ya? Iya. Maksudnya tuh lo tuh mencoba untuk bersikap dewasa, membantu keuangan ekonomi keluarga. Itu pun gagal. Keluarga lagi gagal bangkrut. Lo bermaksud membantu ekonomi keluarga. Lo gagal. Jadi gagal. Terus gimana dari orang tua? Nah, ayah bangga padamu karena kamu telah gagal. Ini gimana respon orang tua pada saat itu? Kalau ayah nggak ada waktu itu, mereka meninggal. Pas tahun pertama saya kuliah dia nggak ada. Jadi setelah sakit SMA dia sakit stroke kan. Habis itu meninggal pas pertama kali aku kuliah. Jadi cuma 2 bulan atau 3 bulan aku kuliah, dia udah nggak ada, kena stroke kedua. Nah habis itu kan ya udah jalan sendiri. Ya itu gagal ya. Tapi ya coba gitu. Iya. Gitu. Tapi dari sekian kegagalan itu ada yang berhasilnya ya, dan itu nggak kita bahas di sini. Nggak dibahas. Nggak usah yang bahas yang berhasil kan. Iya. Ada nggak titik? Karena gue pernah ngalamin gagal titik pada saat itu gue tuh ngurung diri di kosan. Masih mahasiswa nih, gue nih ya. Gagal bisnis, ngurung diri di kosan. Ngurung dirinya tuh bukan menangis terseduh gitu, bukan sih. Lebih kepada menikmati kesendirian aja. Pernah nggak kayak begitu? Ya pasti yang kena di 500 juta lebih itu. Dalam itu. Dalam banget. Pada saat itu income pribadi kira-kira berapa? Ya itu main project ya. Nah, pada saat itu kan udah punya income berarti kan? Iya, tapi kan itu sistemnya kan project, bukan gaji bulanan gitu. Nah maksudnya tuh gini. Lo rugi 500 juta, kemudian lo juga kan
punya cara untuk merecover itu dan lu Iya. harus tetap hidup ya kan. Iya. Nah, pada saat lu rugi 500 juta, pendapatan pribadi pada saat itu berapa? Hampir Jujur. nol. Hampir nol. Hampir nol. Jadi benar-benar nggak punya duit. Nggak ada duit. Kan sampai aku ditagih sama debt collector bank. Iya. Dan itu memang titik terbawah sampai aku di rumah didatengin sama debt collector dan aku tinggal di rumah mak gua jadinya. Gitu kan. Itu rumah masih ngontrak, rumah masih ngontrak. Ya, Masih ngontrak. masih ngontrak. Jadi aku tinggal di rumah emak, ditagih di rumah emak, yang nemuin kadang-kadang abang ipar. Oke-nya nggak ada, gitu kan? Atau gimana? Nah itu ada. Ya. Tetapi semua keluarga, makanya saya bilang tadi, semua keluarga saya diem, karena saya juga tidak ngebahas sama mereka. Cuma mereka tahu saya ada masalah, Tapi dia merasa. gitu aja. Jadi keluarga saya mendiamkan aja. Selama saya tidak, kalau kata orang Jawa itu tidak makan lemah tanah kuburan, berarti dia masih waras gitu aja. Ya, berarti mending bagus gitu. kalau gitu responnya. Kadang-kadang kan ada yang keluarga yang malah nggak nyalah-nyalahin. Kan udah mama bilang nggak usah ikut bisnis. Ya. Udahlah kerja aja yang bener gitu. Iya. Malah bikin tambah stres, orang kan udah gagal ditumpuk lagi kan. Kalau ini enggak, diam aja. Bagus berarti respon keluarga lo. Nggak ada dibahas sedikit pun, nggak ada. Diam aja. Cuma Biarin dikasih lo tahu mikir aja. sendiri gitu ya. Biar lu mikir sendiri. Cuma dikasih tahu aja. Tadi orang bank sini. Tadi si ini kesini. Tadi si ini kesini. Ya. Dalam hati dia mungkin Enggak, dalam hati ya pikirannya itu Kenapa banyak ya? banget nih orang lagi utang apa? Nggak kepo juga gitu nanya ada apa sih gitu. Enggak. Nggak ada yang kepo juga. Nggak ada. Justru pada saat gagal kita kepo ditanyain kan males juga ya sebenarnya. Iya, males kan? Males kan? Malah jadi tambah ya kita harus ngejelasin lah dari awal. Iya. Itu energi kita bisa mikir buat yang lain ya kan. Iya. Nice. Gue suka kisah gagal. Ya makanya kan. Jadi kalau ntar lo ya misalnya lo punya anak atau apa, anak lo Ya kan gagal, udah udah diemin punya. aja gitu. Iya. Kan nggak mungkin kita misalnya punya anak itu akan 100% berhasil semua, nggak mungkin. Pasti ada titik-titik kegagalan kan. Dia diemin aja, suruh dia mikir sendiri. Kalau Justru perlu- dengan diam itu adalah emas ya itu. Itu berlaku untuk orang gagal. Diemin aja. Dia harus mikir sendiri untuk dirinya sendiri kok. Nah oke, barangkali kru tim di studio ini ada yang mau bertanya sama Pak Oki? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, terakhir. Apa pesan lu buat orang-orang yang lagi gagal? Tadi kita berarti fokusnya di topik gagal bisnis ya. Padahal kegagalan dalam hidup ini kan banyak ya kan. Betul. Bisa jadi gagal jadi anak gitu kan, gagal Ya. jadi orang tua, Ya. gagal jadi suami, gagal Ya, jadi istri, jadi- gagal jadi apa lagi? Gagal jadi pegawai gitu kan. Iya kan? Jangan dikira jadi pegawai itu sukses, enggak. Kalau seumur-umur masih di situ terus kan sampai pensiun. Nggak naik-naik ya. Heeh. Nah, kira-kira apa pesan lo? Ya berani aja gagal. Berani gagal. Berani gagal udah. Berani gagal terus jadiin gagal itu temen, udah selesai. Nanti lama-lama juga gitu aja. Tapi ada juga bro, orang yang gagal sampai benar-benar gagal kemudian bunuh diri. Gimana tuh? Khawatirnya dia dengerin cerita lo berani gagal terus kemudian siap gue berani gagal nih, ambil bisnis resiko gede. Ujung-ujungnya jual usus gitu, jual organ dalam, ginjal kan. Gimana? Ya kita nggak boleh ngomong suksesnya soalnya kan. Kita nggak boleh ngomong antinya kan. Makanya kalau dibilang gagal ya berani gagal. Tapi paling nggak kita harus punya integritas. Jadi kalau kamu mau kuatin integritasnya saja. Integritas itu banyak ya, Kak. Ya kita bisa sama terhadap diri kita sama kepercayaan kita masing-masing gitu kan. Ya kita stick aja pada itu. Stick aja. Terus satu lagi, pas kamu gagal jatuh ini, jangan takut sedekah. Gitu. Jadi saya gagal kemarin itu semuanya, saya tetap sedekah. Masih tetap sedekah? Berapa? Masih tetap sedekah. 10/10 itu? Iya. 10/10? Kadang aku kasih ke orang itu kan, misalnya ya ada tukang cuci rumah ya, 500.000 saya tetap kasih. Saya tetap kasih 500.000, meskipun nggak punya duit ya. 500.000 kan sangat berharga waktu itu. Kita bisa buat makan ya, kita kasih aja. Itu sifatnya emang hak dia sebagai tukang cuci rumah? Enggak. Punya gaji enggak? Kelebihan. Lebihan aja? Iya. Jadi ya tetap, karena aku tahu dia kan dari dulu susah. Maksudnya bukan dia yang orang tuanya. Orang tuanya juga suaminya udah nggak ada gitu kan ya. Jadi dia
tinggalnya di bedeng atau di mana. Ya udah kasih. Tetap kasih gitu. Kadang waktu itu sampai emak gue juga bingung. Katanya ditagih utang tapi kasih duit orang gitu. Ya gue bilang ya biarin aja gitu kan. Iya. Nah itu harus stick terus. Tapi malu nggak larang-larang gitu kan? Enggak. Udah mendingan buat kamu sendiri aja, enggak ya? Ya aku cuma bisa bilang, ya lanjut aja. Aku memang lagi jatuh, gitu bilang kan, memang lagi ya fail semuanya lah. Tapi buktinya aku nggak tinggal di bedeng kok. Dia tinggal di bedeng loh. Iya, Orang dia bantuin buat apa? Bata itu loh. Nah, tinggal di situ. Berarti kan masih mending. Meskipun aku gagal ditagih utang, gagal apa 500 juta hilang, terus kemudian di IT gua kena hampir 800, di kredit 800 juta gitu kan ya. Sebanyak itu pun saya gagal, tapi saya tetap tinggal di rumah mak aku bisa makan. Nggak kena hujan, nggak kena panas. Iya. Yang modalin makannya tapi malu gitu ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan rumah Yang gitu penting kan. kan makan Iya, ya kan? tapi makan. Lah dia belum tentu dia gagal kan, mungkin karena kerjaan dia sehari-hari. Ya cuman dia bukain bata merah itu, dia tinggalnya di bedeng, nggak ada AC, nggak ada semuanya, kipas angin aja nggak ada. Nah pada saat lo jatuh ke titik terdalam itu, apa sih yang membuat lo jadi semangat? Tapi ceritanya jangan sampai ke titik kesuksesan ya, pokoknya apa? Kalau aku titik bilang pemantiknya semangat aja. enggak ya? Enggak juga ya? Nggak ada orang yang gagal itu semangat. Oh nggak ada. Kalau aku udah sering gagal, Nice. itu nggak ada yang semangat. Sumpah beneran, ini kenyataan hidup. Iya, Kita ngomong kenyataan hidup Iya, kan. iya, Jadi iya. kita nggak perlu muluk-muluk. Ya ketika gua gagal ya gua lemes. Gimana mau semangat? Ditagih utang bolak-balik, didatengin bank, restrukturisasi tanda tangan kredit. Bayangin kepala lu nggak kerut nggak? Ke tahun 2015 kan gue kenal lo tuh tahun 2017 ya. Lo Iya. masih kurus kan? Nah, Masih kurus. Ya, kalau kita makan berdua juga kan gue yang bayarin terus kan? enggak juga. Iya. Setengah-setengah kali. Oh, iya. Itu berarti lu masih terlilit utang tuh ya, 2017 tuh ya? Iya. Masih terlilit ya? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Ya sih, cuma kurus aja sih. Terus aja gitu kan. Tapi nggak kelihatan. Tapi iya, habis iya. itu semua ya Running well. training well. Kalau dibilang semangat, nggak semangat. Kalau aku bilang ya, nggak usah semangat. Ngapain semangat? Biasa aja. Semangat. Yes. Nggak ada namanya. Nggak usah. Jalanin aja. Kalau aku bilang ya, kamu gagal Sukses jalanin gitu, aja. Nggak ada. Karena ketika kita gagal, kita nggak mungkin di kamar sukses. Emang lu sukses gini bisa bayar kreditan di bank? Emang rumah lu tiba-tiba lunas gitu? Enggak. Itu cicilan tetap harus dibayar. Usaha harus tetap di ini. Itu waktu itu aja tahun 2017 kurang ya, 2015 2016 itu sampai aku pernah ngepending gaji karyawan aku 1 bulan. Gimana sakitnya gua waktu itu? Nah, karena PDM pernah 3 bulan nggak gajian. Jadi masih lebih parah kayaknya. Itu lebih parah lagi. Ini kan aku secara pribadi ya. Iya. Tapi sejak saat itu ya, karena kegagalan gede itulah semuanya jadi berubah. Dan sampai dengan detik ini ya belum pernah lah pending gaji karyawan lagi. Oke, nice ceritanya bro. Terima kasih anyway. Sip. Sudah gabung, sudah berbagi cerita kegagalan lo, ya Yes. kan? Jadi nantikan konten-konten selanjutnya kita akan bahas kegagalan-kegagalan orang karena kita kan seneng kalau ngelihat orang lebih gagal dari kita. Betul. Ya. Itu malah bikin semangat baru. Iya. Oke, thank you. Sip, thank you. Sukses ya. Oke. Semoga nggak gagal, Nggak gagal lagi. Kalaupun gagal ya terukur lah. Ya, Dan itu biasa masih- aja, jalanin aja. Jalanin aja. Nih diminum. Ini air iritasi yang beneran nih. Oke,